Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang seperti saya, seorang pemuda biasa dari desa kecil di Jawa, yang berjuang hidup di kota besar Jakarta. Sampai hari itu tiba, ketika Ardan, bos saya yang kaya raya dan berpengaruh, menatap mata saya dengan pandangan yang membakar, seolah-olah dia melihat jiwa saya yang tersembunyi. Itu adalah momen yang mengguncang dunia saya, membuat saya mempertanyakan segala norma masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana cinta seperti ini bisa menjadi kutukan abadi. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah berhenti. Saya, Rama, berusia 25 tahun, bekerja sebagai asisten pribadi di perusahaan Ardan Group, sebuah imperium bisnis yang menguasai sektor properti dan pariwisata di seluruh kepulauan Indonesia. Ardan, pria berusia 35 tahun, adalah sosok yang disegani, tinggi, berwibawa, dengan senyum yang jarang tapi memikat. Dia adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat asal Surabaya, yang mewarisi kekayaan dari ayahnya yang telah meninggal. Saya ingat pertama kali bertemu dengannya saat wawancara kerja 2 tahun lalu. Matanya yang tajam menembus saya, tapi saat itu saya pikir itu hanya penilaian profesional. Siapa sangka di balik asad itu ada api yang menyala pelan-pelan. Pagi itu, di kantor yang megah di kawasan Sudirman, Ardan memanggil saya ke ruangannya. "Rama, duduklah," katanya dengan suara yang dalam, seperti ombak Samudra Hindia yang tenang tapi berpotensi badai. Saya duduk, jantung berdegup kencang. Apa yang salah? Apakah laporan kemarin kurang sempurna? Tapi dia tersenyum tipis, menyodorkan secangkir kopi luwak yang harum. "Kamu tahu, Rama, selama ini aku memperhatikanmu. Bukan sebagai karyawan tapi sebagai manusia." Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Saya terdiam, memproses. Di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, pembicaraan seperti ini bisa berbahaya. Keluarga saya di desa, orang tua yang taat beragama, pasti akan marah besar jika tahu. Tapi di dalam hati ada getar yang tak bisa saya abaikan. Ardan melanjutkan, "Aku lelah menyembunyikan ini. Di balik semua kekayaan ini aku kesepian. Dan kamu membuatku merasa hidup. Saya merasa dunia berputar. Bagaimana bisa? Saya hanyalah anak desa yang datang ke Jakarta untuk mencari nafkah, mengirim uang ke rumah setiap bulan. Saya punya mimpi sederhana, membeli tanah untuk orang tua, menikah dengan gadis desa, hidup tenang. Tapi sekarang, Ardan menawarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dilarang oleh masyarakat." Malam itu, setelah pulang ke kosan sederhana di pinggiran kota, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar. Apakah ini cinta? Atau hanya godaan sesaat dari seorang pria kaya yang bosan? Saya ingat cerita-cerita dari teman-teman tentang bagaimana orang seperti kami sering menjadi korban diskriminasi. Di Indonesia, meski undang-undang mulai melindungi, tapi pandangan masyarakat masih keras. Saya membayangkan wajah ibu yang selalu berdoa agar saya menemukan jodoh yang baik. Apakah Ardan jodoh itu? Atau musibah? Keesokan harinya, Ardan mengajak saya makan siang di restoran mewah di Tamrin. Di sana, di antara hidangan sate ayam dan nasi goreng spesial, dia bercerita tentang masa lalunya. "Aku pernah menikah, Rama, dengan seorang wanita dari keluarga bisnis saingan. Tapi itu pernikahan politik tanpa cinta. Kami bercerai setelah 2 tahun dan sejak itu aku menyadari siapa diriku sebenarnya." Kata-katanya penuh penyesalan membuat hati saya luluh. Saya melihat kerapuhan di balik kekuatannya. "Dan kamu?" tanyanya. Saya ragu, tapi akhirnya bercerita tentang kehidupan saya, tumbuh di desa, belajar keras untuk kuliah di UI, tapi harus berhenti karena biaya. Ardan mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak pernah lepas dari saya. Saat itulah, tangannya menyentuh tangan saya di bawah meja. Getar listrik menyambar.
Saya menarik tangan tapi hati saya tak mau. Ini awal dari badai yang akan datang. Beberapa minggu kemudian hubungan kami mulai berkembang. Kami bertemu diam-diam di Ila Ardan di Bogor, di mana pegunungan hijau menyembunyikan rahasia kami. Di sana, kami berbicara tentang mimpi, tentang Indonesia yang sedang berubah. Ardan bercerita tentang rencananya membangun resort ramah lingkungan di Bali, dan saya memberikan ide-ide sederhana dari perspektif rakyat biasa. Setiap pertemuan membuat saya semakin jatuh. Tapi di dalam ada konflik, bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan masyarakat? Suatu hari, saat kami berjalan di Taman Ila, Ardan berhenti dan memeluk saya. Rama, aku ingin ini selamanya. Kata-katanya seperti madu, tapi juga racun. Saya tahu ini tak mudah. Dan memang masalah mulai muncul. Rekan kerja mulai curiga. Ada gosip di kantor. Kenapa Ardan selalu memanggil Rama, bisik mereka. Saya mulai gelisah. Lalu ada panggilan dari ibu, Rama, kapan kamu pulang? Ada gadis baik di desa yang cocok untukmu. Hati saya terbelah. Apakah saya bisa meninggalkan Ardan? Atau meninggalkan akar saya? Konflik ini semakin dalam, membuat setiap hari penuh ketegangan. Ardan dengan kekuasaannya mencoba melindungi saya, tapi saya tahu badai besar akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Suatu malam setelah pertemuan rahasia di Ila, saya kembali ke Jakarta dan menemukan pesan dari sahabat saya, Budi. Rama, hati-hati. Ada yang tahu tentang kamu dan Ardan. Jantung saya berhenti sejenak. Siapa? Bagaimana? Saya langsung menghubungi Ardan, tapi dia tenang. Jangan khawatir, aku urus. Tapi kekhawatiran saya tak hilang. Di Indonesia, di mana nilai-nilai keluarga dan agama sangat kuat, rahasia seperti ini bisa menghancurkan karir dan hidup. Keesokan harinya, di kantor, saya merasa mata-mata memandang. Manajer senior, Pak Hadi, yang dikenal konservatif, memanggil saya. Rama, apa hubunganmu dengan Pak Ardan? Tanyanya langsung. Saya tergagap, berbohong bahwa itu hanya urusan kerja. Tapi dia tersenyum sinis. Hati-hati, anak muda. Di sini, reputasi adalah segalanya. Pulang kerja, saya merenung di kamar kos. Apakah ini layak? Cinta yang harus disembunyikan seperti pencuri di malam hari. Tapi ingatan tentang Ardan membuat saya bertahan. Dia bukan hanya bos kaya, dia manusia dengan luka. Dia pernah bercerita tentang ayahnya yang keras, yang memaksanya menyembunyikan identitasnya. Aku tak mau kamu mengalami itu, Rama, katanya suatu kali. Tapi sekarang tekanan semakin besar. Ardan mengajak saya ke Bali untuk liburan singkat, katanya untuk melepas penat. Di sana, di pantai Kuta yang ramai, kami berpura-pura sebagai teman bisnis. Tapi di hotel mewah, saat matahari terbenam, kami berbicara dari hati ke hati. Rama, aku siap menghadapi dunia untukmu, katanya, matanya penuh tekad. Saya tersentuh, tapi juga takut. Bagaimana dengan keluargamu, Ardan? Mereka pasti menentang. Dia menghela napas. Mereka sudah tahu tentang perceraianku. Tapi ini berbeda. Di Bali, kami menikmati momen-momen indah, berjalan di sawah Ubud, makan babi guling di warung lokal, tapi selalu dengan hati-hati. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat kembali ke Jakarta, masalah meledak. Ibu Ardan, seorang wanita berpengaruh dari kalangan elite Surabaya, datang ke kantor. Dia tahu segalanya, mungkin dari mata-mata internal. Ardan, apa ini? Kamu membawa aib keluarga, teriaknya di ruang rapat. Saya mendengar dari luar, hati hancur. Ardan membela, ibu, ini cintaku. Rama adalah orang baik. Tapi ibunya marah besar. Dia hanyalah pegawai biasa. Dan laki-laki pula. Ini haram di mata masyarakat.
Kata-katanya menusuk. Saya merasa seperti sampah. Malam itu Ardan datang ke kosan saya, wajahnya lelah. Rama, ibu memaksaku memilih kamu atau warisan keluarga. Saya menangis dalam hati. Pilih keluargamu, Ardan. Aku tak mau jadi penghancur. Tapi dia memeluk saya erat. Tidak, aku pilih kamu. Keputusannya membuat saya bahagia, tapi juga gelisah. Ini awal dari pengkhianatan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, saya mendapat telepon dari saudara Ardan, seorang pengusaha saingan. Rama, tinggalkan Ardan atau aku bocorkan semuanya ke media. Ancaman itu nyata. Di Indonesia, skandal seperti ini bisa menghancurkan perusahaan. Saya ragu tapi tak bilang ke Ardan. Saya pikir bisa tangani sendiri. Tapi itu kesalahan. Saudaranya yang iri dengan posisi Ardan mulai menyebar rumor. Gosip menyebar di media sosial meski samar. Pemimpin Ardan Group terlibat hubungan tak wajar. Saham perusahaan turun. Ardan stres tapi tak tahu sumbernya dari keluarganya sendiri. Saya merasa bersalah. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Setiap malam, saya bergulat dengan pikiran. Saya ingat masa kecil di desa, di mana cinta dianggap sederhana, pria dan wanita, keluarga bahagia. Tapi sekarang, saya terjebak di pusaran emosi. Ardan mencoba tenang, mengajak saya ke Masjid Istiqlal untuk berdoa, mencari ketenangan. Allah tahu hati kita, Rama, katanya. Tapi doa tak cukup. Pengkhianatan datang dari orang terdekat. Pak Hadi, manajer yang curiga, ternyata bekerja sama dengan saudara Ardan. Mereka merencanakan kudeta bisnis. Saya tahu saat menemukan email rahasia di komputer kantor. Hati saya hancur. Haruskah saya beritahu Ardan? Atau diam dan biarkan? Konflik ini membuat saya tak tidur. Akhirnya saya putuskan beritahu. Tapi saat itu Ardan sudah tahu. Rama, kenapa kamu tak bilang lebih awal? Tanyanya dengan suara kecewa. Saya menangis, aku takut kehilanganmu. Momen itu penuh emosi, kami saling memakan, tapi luka sudah ada. Hubungan kami semakin kuat, tapi dunia luar semakin kejam. Ibu saya menelepon, Rama, ada rumor buruk tentangmu. Pulanglah. Saya bohong, tapi hati teriris. Apakah ini akhir? Atau baru permulaan perjuangan? Perjuangan itu semakin berat, seperti badai tropis yang melanda pantai Indonesia. Ardan memecat Pak Hadi dan memutus hubungan dengan saudaranya, tapi kerusakan sudah terjadi. Media mulai memberitakan, meski samar, skandal di Ardan Group mengguncang bursa. Investor mundur, karyawan resah. Saya merasa bertanggung jawab. Ini salahku, kata saya pada Ardan suatu malam di apartemennya yang mewah di Kuningan. Dia menggeleng, ini salah mereka yang tak paham cinta. Tapi di mata saya ada keraguan. Apakah dia menyesal? Di dalam hati saya bergulat, cinta ini indah, tapi menyakitkan. Saya mulai menarik diri, jarang bertemu. Ardan khawatir, Rama, jangan tinggalkan aku. Tapi saya butuh waktu. Saya pulang ke desa di Jawa Tengah, ke rumah orang tua. Di sana udara segar sawah membuat saya merenung. Ibu memasak rendang kesukaan, ayah bercerita tentang panen. Tapi mereka curiga. Kenapa kamu murung, nak? Tanya ibu. Saya tak bisa bilang. Malam-malam di desa, saya menatap bintang, memikirkan Ardan. Apakah dia baik-baik saja? Teleponnya tak henti, Rama, aku rindu. Hati saya luluh, tapi takut. Kembali ke Jakarta, saya temui Ardan. Dia terlihat kurus, mata lelah. Aku hampir gila tanpamu, katanya. Kami memeluk, tapi ada bayang. Saudaranya tak berhenti. Dia ajukan gugatan hukum, klaim Ardan tak layak pimpin perusahaan karena moral rendah.
Pengadilan di Indonesia, meski netral, tapi opini publik mempengaruhi. Ardan lawan, tapi stres menumpuk. Suatu hari, di sidang pertama, saya hadir diam-diam, melihat Ardan berdiri tegar, hati saya bangga. Tapi saksi dari keluarga bersaksi buruk. Ardan menyia-nyiakan warisan ayah, kata saudaranya. Itu pengkhianatan terdalam. Malam itu, Ardan menangis di pelukan saya, pertama kali saya lihat dia rapuh. Kenapa keluargaku begini, tanyanya. Saya hibur, karena mereka tak paham apa itu cinta sejati. Hubungan kami semakin dalam, penuh emosi. Kami mulai rencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, mulai bisnis kecil. Tapi realitas menghantam. Ibu Ardan sakit, katanya karena stres skandal. Ardan ragu. Aku harus ke Surabaya. Saya ingkan, tapi hati cemas. Di sana ibunya memohon, tinggalkan Rama, nikahi wanita baik. Ardan tolak, tapi tekanan besar. Dia kembali ke Jakarta dengan wajah gelap. Rama, mungkin kita harus berpisah sementara. Kata-katanya seperti pisau. Saya marah, apa? Setelah semua ini, kami bertengkar hebat, penuh air mata. Kamu pengecut, teriak saya. Dia diam, tapi mata berkata lain. Itu malam terburuk. Saya pergi, hati hancur. Hari-hari berikutnya, saya resign dari perusahaan. Hidup tanpa Ardan seperti neraka. Saya kerja serabutan, tapi pikiran selalu ke dia. Apakah dia bahagia? Media bilang perusahaan stabil lagi, mungkin karena dia kompromi. Saya iri, tapi juga sedih. Suatu hari Budi sahabat bilang, Rama, Ardan mencarimu. Tapi saya tolak. Biarkan saja. Di dalam saya rindu. Konflik batin semakin kuat, cinta atau martabat. Saya mulai ikut komunitas di Jakarta, belajar dari cerita orang lain. Mereka bilang di Indonesia, perjuangan ini panjang tapi layak. Itu beri harapan. Tapi pengkhianatan baru muncul. Ternyata Ardan diam-diam bertemu mantan istrinya atas desakan ibu. Oto bocor di media. Saya lihat, hati remuk. Dia khianati aku, pikir saya. Saya hubungi dia, marah. Apa ini, tanyanya tenang, hanya pertemuan bisnis. Tapi saya tak percaya. Kami bertemu di Taman Monas, di bawah cahaya malam. Rama, percayalah. Aku tak bisa tanpamu. Tapi luka sudah dalam. Saya pergi lagi. Bulan-bulan berlalu, saya coba lupakan. Tapi mimpi tentangnya haunting. Apakah ini akhir? Atau ada harapan? Di puncak konflik, saya putuskan konfrontasi terakhir. Saya ke rumah Ardan di malam hujan deras. Kita bicara sekarang, teriak saya. Dia buka pintu, terkejut. Di dalam, kami saling curhat. Aku tak pernah khianati, Rama. Oto itu jebakan saudaraku. Bukti dia tunjukkan. Saya menangis, makan aku. Kami rekonsiliasi, penuh emosi. Tapi tahu, perjuangan belum selesai. Keluarga, masyarakat masih ada. Tapi sekarang kami lebih kuat. Kekuatan itu diuji lagi, seperti ombak besar di Laut Jawa. Setelah rekonsiliasi, Ardan dan saya mulai bangun ulang. Dia perbaiki perusahaan, saya bantu dari belakang. Tapi rahasia kami masih rapuh. Suatu hari, demonstrasi anti di Jakarta membuat kami takut. Bagaimana jika mereka tahu, tanya saya. Ardan peluk saya, kita hadapi bersama. Tapi di hati ada keraguan. Ibu saya sakit, saya pulang ke desa. Di sana saya cerita setengah-setengah. Ada orang spesial, Bu. Ibu tersenyum lemah, selama bahagia, nak. Tapi ayah curiga. Jangan bawa aib. Kata-katanya menyakitkan. Kembali ke kota, Ardan punya rencana, mari kita buka ke publik pelan-pelan. Saya ragu, terlalu berisiko. Tapi dia yakin.
Dia mulai dukung acara donasi ke komunitas. Media perhatikan. Ardan pengusaha progresi. Tapi backlash datang. Ancaman email, telepon anonim. Hati-hati atau kami hancurkan. Saya panik. Malam itu di Ila Bogor kami bertengkar lagi. Ini gila Ardan, kata saya. Dia tenang, ini untuk masa depan kita. Emosi memuncak, saya pergi. Sendiri di hutan Bogor, saya renung. Apakah cinta ini egois? Atau mulia? Pagi datang, Ardan cari saya. Ma, Rama. Kita lakukan pelan. Kami damai lagi. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Budi, sahabat saya, ternyata iri. Dia bocorkan rahasia ke media untuk uang. Berita meledak, hubungan terlarang bos dan pegawai di Ardan Group. Oto kami bocor. Dunia runtuh. Ardan marah besar. Bagaimana bisa? Saya hancur, Budi. Kenapa? Konfrontasi dengan Budi penuh drama. Kamu dapat segalanya, Rama. Aku apa, katanya. Saya menangis, kamu sahabatku. Tapi pengkhianatan itu tak termakan. Perusahaan goyang lagi. Investor cabut. Ardan hampir bangkrut. Di pengadilan opini publik kami diadili. Tapi Ardan tegar. Dia adakan konferensi pers, cinta tak kenal gender. Saya bangga dengan siapa saya. Pidatonya viral, dapat dukungan dari kalangan muda. Tapi juga hujatan dari konservatif. Saya berdiri di sisinya, meski takut. Aku di sini, bisik saya. Momen itu penuh emosi. Keluarga Ardan putus hubungan total. Ibu saya telepon pulang, Rama. Jangan hancurkan hidupmu. Tapi saya pilih Ardan. Konflik batin mencapai puncak, keluarga cinta. Saya menulis surat ke orang tua, jelaskan semuanya. Makan aku, tapi ini hatiku. Mereka diam, tapi hati saya lega. Ardan dan saya mulai hidup baru. Kami pindah ke Bali, bangun resort kecil. Di sana, di antara pantai dan gunung, kami temukan kedamaian. Tapi masa lalu menghantui. Saudara Ardan ajukan tuntutan lagi. Pengadilan di Denpasar. Di sidang, saksi-saksi bersaksi melawan. Tapi ada twist, mantan istri Ardan dukung kami. Ardan pantas bahagia, katanya. Itu bantu. Hakim putuskan mendukung Ardan. Kemenangan kecil, tapi berarti. Malam kemenangan di pantai, Ardan berlutut. Rama, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Bukan pernikahan resmi, tapi janji hati. Saya ya, air mata bahagia. Tapi tahu perjuangan terus. Di Indonesia, perubahan lambat. Tapi cinta kami jadi inspirasi. Kami dukung komunitas, bantu pemuda seperti kami. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Setiap hari, saya renung dari desa kecil ke sini, perjalanan penuh luka. Tapi layak. Cinta ini ajar saya tentang ketabahan. Ketabahan itu diuji lagi di Bali yang indah tapi tak selalu damai. Resort kami mulai berjalan, tamu datang dari berbagai negara, termasuk yang mendukung. Tapi lokal ada yang protes. Ini merusak budaya Bali, kata mereka. Ardan hadapi dengan diplomasi, ajak dialog. Kita semua manusia, katanya. Saya bangga tapi cemas. Di dalam, luka pengkhianatan masih ada. Mimpi buruk tentang Budi sering datang. Kenapa aku percaya dia, pikir saya. Ardan hibur, itu masa lalu. Tapi emosi tak mudah hilang. Suatu hari ibu saya datang ke Bali. Kejutan besar. Rama, aku baca suratmu. Matanya basah. Kami bicara panjang di teras resort sambil lihat sunset. Aku tak paham, nak. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Kata-katanya obati luka. Ayah masih marah, tapi ibu janji bicara. Momen itu penuh haru.
Ardan bergabung, hormati ibu. Terima kasih telah lahirkan Rama, katanya. Ibu tersenyum tipis. Perlahan keluarga mulai terima. Tapi masalah bisnis muncul. Saudara Ardan tak puas kalah pengadilan sabotase resort. Tamu dibatalkan, suplai terhambat. Kami tahu dari Inorman. Ardan marah, ini terlalu. Kami lawan, laporkan polisi. Investigasi mulai. Di tengah itu, kesehatan Ardan drop. Stres akumulasi. Dokter bilang butuh istirahat. Saya rawat dia, penuh kasih. Jangan tinggalkan aku, bisiknya lemah. Saya janji selamanya. Momen rapuh itu perkuat ikatan. Saat Ardan sembuh, kami hadapi saudaranya langsung. Di Surabaya, di rumah keluarga. Konfrontasi dramatis. Kenapa kamu begini, tanya Ardan. Saudaranya tertawa sinis, karena kamu ambil semuanya. Ternyata iri sejak kecil. Ibu mereka campur, cukup. Kalian saudara. Air mata mengalir. Saudaranya minta maaf, meski terpaksa. Damai rapuh, tapi mulai. Kembali ke Bali, hidup lebih tenang. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, beri pendidikan. Itu beri makna baru. Saya renung dari konflik ke kedamaian. Tapi tak sempurna. Ada hari-hari sulit di mana masyarakat masih jude. Tapi dukungan tumbuh. Komunitas undang kami bicara. Cerita kalian inspirasi, kata mereka. Ardan dan saya jadi simbol harapan. Di akhir tahun, kami rayakan ulang tahun resort. Tamu ramai, musik gamelan bermain. Di tengah pesta, Ardan tarik saya ke pantai. Rama, terima kasih atas segalanya. Ciuman lembut di bawah bintang. Hati penuh. Tapi pikiran saya, apakah ini abadi? Indonesia berubah, tapi lambat. Kami terus berjuang. Perjuangan itu berakhir dengan pelajaran hidup yang dalam, seperti sungai yang mengalir ke lautan luas. Tahun-tahun berlalu, resort kami berkembang jadi simbol inklusitas di Bali. Tamu dari seluruh dunia datang berbagi cerita. Ardan dan saya tumbuh bersama, luka lama memudar. Tapi ingatan pengkhianatan ajar kami waspada. Suatu hari, Budi datang, minta maaf. Aku salah, Rama. Saya makan meski hati masih sakit. Itu langkah maju. Keluarga lengkap, ayah akhirnya datang, meski diam selama bahagia, katanya singkat. Ibu sering kunjung. Ardan bahagia, ini keluarga kita. Di usia 40, Ardan pensiun dini, serahkan bisnis ke manajer terpercaya. Kami trial keliling Indonesia, dari Sumatera ke Papua, lihat keindahan tanah air. Di setiap tempat, kami renung tentang cinta yang tak biasa. Di negeri ini, kita pionir, kata Ardan. Saya setuju, hati penuh syukur. Kesehatan Ibu Ardan membaik, dia kunjung resort. Aku salah dulu, katanya pelan. Rekonsiliasi penuh air mata. Saudaranya bergabung bisnis lagi meski hati-hati. Hidup damai. Tapi akhir tak selalu bahagia sempurna. Ardan sakit parah, kanker dari stres lama. Dokter bilang tak lama. Hari-hari terakhir, saya di sisinya. Rama, terima kasih atas cinta ini. Katanya lemah. Saya menangis, kamu segalanya. Dia pergi tenang di pelukan saya dengan senyum. Pemakaman sederhana di Bali dihadiri banyak yang terinspirasi. Saya lanjutkan Legacy, resort jadi pusat advokasi. Setiap hari, saya bicara dengannya di hati. Kita menang, Ardan. Cinta kami, meski penuh nilai manusiawi, ketabahan, dan harapan. Di Indonesia yang berubah, cerita kami jadi legenda. Saya hidup untuk itu sampai akhir.